Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja saya atas nama Rifka Aulia dari kelas 3 PBA Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang posisi dan fungsi pendidikan Islam dalam agama dan masyarakat Islam dari berbagai perspektif, yakni mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dwi Juli Priyono MPDI. Baik, langsung saja di sini penjelasan yang pertama yakni tentang posisi pendidikan dalam agama. Perlu diketahui bahwa pendidikan Islam itu sangat berhubungan erat dengan agama Islam itu sendiri, lengkap dengan akidah, syariat, dan juga sistem dalam kehidupannya. Dan keduanya ini ibarat dua kendaraan yang berjalan di atas jalur yang seimbang, baik dari segi tujuan maupun rambu-rambunya yang disyariatkan bagi hamba Allah yang bekali diri dengan takwa, ilmu, hidayah, serta akhlak untuk menempuh perjalanan hidup. Pendidikan Islam dan agama Islam itu dapat digambarkan dalam sebagai berikut. Yang pertama adalah agama Islam itu menyerukan manusia agar beriman dan bertakwa. Jadi Islam itu menyarankan kita agar kita itu menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa, yakni menjauhi semua apa yang dilarang Allah dan juga menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Pendidikan Islam itu berupaya menanamkan ketakwaan itu dan juga mengembangkannya agar bertambah terus dan sejalan dengan pertambahan ilmu. Jadi semakin banyak ilmu yang kita peroleh, maka bagaimana iman dan takwanya kita itu lebih menambah juga, lebih meningkat seperti itu. Dan yang kedua, agama Islam itu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menyeru manusia agar berpikir tentang kerajaan Allah. Sementara dalam pendidikan Islam dibangun di atas ilmu dan pengetahuan guna mengembangkan manusia baik pengetahuan, keterampilan maupun arah dan tujuannya. Jadi kita harus tahu tujuan kita hidup itu apa, seperti itu. Dan yang ketiga, agama Islam itu menekankan amal soleh dan juga menetapkan bahwa iman itu selalu diwujudkan dengan amal soleh tersebut. Sedangkan dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya belajar. Islam itu memandang pentingnya pendidikan sebagai proses yang terkait dengan upaya untuk mempersiapkan manusia untuk mampu memikul taklif sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk maksud tersebut, manusia diciptakan lengkap dengan potensinya berupa akal dan juga kemampuan belajar. Dalam tahap selanjutnya, Allah itu mengutus para rasul setelah Nabi Adam kepada umat manusia untuk membimbing mereka dari kondisi serba tidak berperadaban menjadi peradaban melalui Alkitab, Al-Hikmah, dan juga pendidikan. Jadi kita itu diciptakan untuk menjadi insan yang lebih baik, untuk kita itu bisa kembali ke jalan Allah, kita itu bertakwa, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mematuhi, menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang keempat, agama itu menduduki posisi yang sangat penting dan juga tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional itu dilandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan juga keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
Jadi kita itu hidup dengan masyarakat, kita itu hidup dengan alam, kita itu harus menyesuaikan bagaimana kita itu kepada tetangga itu bagaimana, kepada saudara itu bagaimana, kepada sesama makhluk Allah itu kita harus bagaimana, kita itu harus tahu seperti itu. Jika hal tersebut sudah kita pahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia yang menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia itu akan menjadi manusia yang sempurna, paripurna atau insan kamil, yakni insan yang sempurna. Dengan dasar inilah agama itu menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional yang berkenaan dengan aspek pembinaan, sikap, moral dan juga kepribadian dan juga nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua di sini ada hubungan. Sebentar. Yang kedua di sini ada hubungan pendidikan Islam dan juga masyarakat. Hubungan pendidikan Islam dan masyarakat itu dapat diartikan sebagai proses komunikasi antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat untuk membentuk pengertian dan juga kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Kita itu harus sadar, kita itu harus memiliki pendidikan. Tanpa pendidikan bagaimana? Seperti itu. Jadi sehingga keduanya itu terdorong untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memajukan lembaga pendidikan Islam. Di sini menurut Hotman, hubungan masyarakat yakni adalah mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan. Publik tersebut diberi penerangan yang lengkap dengan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya, yakni selain pendapat-pendapat dan saran dari publik menguasai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan juga dihargai. Dengan demikian sudah tampak jelas bahwa lembaga pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri dalam membina dan mengembangkan pendidikan, tetapi harus selalu menjalin hubungan, selalu terbuka, bekerja sama dengan sesama pemerhati pendidikan. Sebab esensinya masyarakat itu juga berperan sebagai sumber, pelaksana dan juga pengguna hasil pendidikan. Dan di sini juga ada fungsi ideologi, sosial, kultural, ekonomi dan politis pendidikan Islam. Yang pertama adalah fungsi ideologi pendidikan Islam, yakni pendidikan Islam itu sebagai alat untuk menumbuhkan dan juga meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam keluarga pada dasarnya. Dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan itu dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga, harus membina, harus membimbing. Dan sekolah itu berfungsi untuk menumbuhkan pengembangan lebih lanjut dalam diri anak dalam membimbing, pengajaran dan juga pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi dalam keluarga orang tua itu harus membimbing, harus membina keluarganya, anak-anaknya agar memiliki keimanan yang meningkat. Seperti itu. Dan dalam sekolah guru harus membimbing peserta didiknya agar lebih beriman kepada Allah, yakni sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua ada fungsi sosial, yakni pendidikan Islam itu sebagai saran untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik, serta lingkungan sosial itu dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Dan di sini juga ada fungsi kultural, yakni pendidikan Islam sebagai saran untuk menyalurkan bakat anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi benih-benih budaya yang dapat memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Di sini dalam pendidikan Islam fungsi ekonomi itu berarti bagaimana pendidikan Islam itu berperan dalam meningkatkan taraf hidup umat dan juga mengatur kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam. Fungsinya yang pertama meningkatkan kesejahteraan umat,
Yang kedua, membentuk etos kerja Islami. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran zakat dan ekonomi syariah. Yang keempat, mendorong kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir, membangun masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yakni mengenai posisi pendidikan Islam dalam agama, perlu diketahui bahwa pendidikan Islam itu sangat berhubungan erat dengan agama Islam itu sendiri, lengkap dengan akidah, syariat, dan juga sistem kehidupannya. Berkaitan dengan hubungan pendidikan Islam dan masyarakat, tampak jelas bahwa lembaga pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri dalam membina dan juga mengembangkan pendidikan. Tetapi harus selalu menjalin hubungan secara terbuka dan bekerja sama dengan semua pemerintah pendidikan dari semua lapisan masyarakat, sebab esensinya masyarakat juga berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dan agama Islam itu berfungsi membangun pondasi kehidupan pribadi bangsa Indonesia, yakni pondasi mental dan juga rohaniyahnya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.